Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama dan yang terutama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, pada pagi sampai menjelang siang kita berhadir di halaman Masjid Taqwa Sadabuan Kayuambun ini dalam acara Hari Bermuhammadiyah dan pengajian akbar atau tabligh akbar yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Padang Sidimpuan Utara. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita yakini ketika kita bersalawat kepada Rasul, kita pasti mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya marratan sallallahu biha alaiha asran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah pasti bersalawat kepadanya 10 kali. Yang sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan. Dalam hal ini hadir Ayahanda Damhuri, kemudian Bapak Makmun Rambe yang sudah memberikan sambutan, kemudian Pak Sekretaris M. Yahya Effendi Harahap. Yang sama kita hormati Ketua Cabang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padang Sidimpuan Utara, Bapak Ketua Bapak Aswin Rangkuti, Bapak Sekretaris Bapak Ali Samsudin Sirait, kemudian Bendahara Bapak Fahrudin Siregar, dan juga unsur pimpinan cabang yang hadir yang mohon maaf tidak bisa disebutkan secara satu persatu. Kemudian Ibunda Aisyah, mungkin dari pimpinan daerah ada yang hadir atau yang mewakili. Kemudian pimpinan cabang Aisyah yang hadir, cabang Aisyah Padang Sidimpuan Utara beserta seluruh jajarannya yang berhadir yang kita hormati. Kemudian Bapak Lolot Harahap sebagai tokoh masyarakat yang sudah memberikan sambutan di acara silaturahim kita ini. Kemudian yang sama kita hormati Kori kita, mantan Ketua Cabang 2 periode Pak Afwan Tarihoran tadi sudah membacakan Al-Quran. Kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah sekecabangan Padang Sidimpuan Utara, pimpinan ranting Aisyah sekecabangan Padang Sidimpuan Utara, organisasi otonom. Kemudian ada lembaga dan majelis tingkat cabang yang hadir. Seluruh kita, para undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, patut untuk kami hormati dan mudah-mudahan kita dijaga dan dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bersyukur dan berbahagia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya pimpinan daerah sudah berkeinginan menghadirkan saya pengajian daerah yang lalu. Tapi karena saya berada kunjungan ke Pineng atau luar negeri, akhirnya tidak jadi kemari. Akhirnya Pak Dr. Saprican M. Ayang dari wilayah turun. Jadi saya sebenarnya ini belum terlalu fix keadaannya, karena kelelahan. Tanggal 16 sampai 19 Januari 2025 bersama rombongan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai mahasiswa S3 wajib ikut 4 hari di Pineng untuk seminar internasional. Tanggal 26 sampai 29 Januari berada di Nangro Aceh, Darussalam dan Sabang selama 4 hari bersama rombongan Fakultas Kedokteran. Tanggal 30 Januari 2025 sampai 3 Februari berangkat ke Kuala Lumpur bersama rombongan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sampai tanggal 3 baru sampai di Medan. Tanggal 4 dan 5 demam dan batuk. Kemudian saya sudah cemas juga kalau tidak sampai ke Sedempuan. 4, 5 demam, berobat. Tanggal 7 mulai beralih agak berangsur. Kemudian tanggal 8 tadi berangkat. Ini acara kita tanggal 9. Maka ini sebenarnya kalau semangat, tapi kondisi yang tidak bisa seperti biasa. Mungkin tidaklah berapi-api, walaupun mungkin tidak berasap. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur, berbahagia ya bisa hadir di tengah-tengah kita dalam untuk memberikan semangat. Dalam ucapan pimpinan cabang tadi ada hal yang sangat mengkhawatirkan saya lihat. Dan ini bisalah disebut sebagai lonceng peringatan darurat sebenarnya. Kenapa? Karena menurut database anggota 1000 yang hadir semuanya. Ya Pak Ketua ya, itu betul datanya dia. Tapi udah dikeluarkan, yang meninggal yang apa udah dikeluarkan. Masih 1000. Ya. Jadi rasa yang hadir ini kalau bapak-bapak 100 orang ini ya, yang nampak. Tak tahu saya yang di bagian sana entah ada lagi. Jadi kalau 1000 yang hadir 100 ini jadi PR besar bagi kita. Ibu Aisyah cukup ramai ini, sampai nggak bisa saya pantau semua, di masjid pun ada. Tapi juga tentu ini adalah merupakan tugas kita semua bagaimana supaya bersemangat. Salah satu tujuan dari hari bermuhammadiyah ini, apalagi tabligh akbar, adalah memunculkan semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa fi ayatin ukhra innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Ini landasan kita pada pagi ini. Muhammadiyah baru melaksanakan milad yang ke-112 secara kalender miladiyah atau Masehi.
18 November 1912 dan kita sudah melewati November 2024. Kalau hijriahnya berumur 116, ya 8 Zulhijjah 1330, sekarang sudah 1446 hijriah. Umurnya 116 tahun secara hijriah, 112 tahun secara miladiah. Pertanyaannya, kenapa di usia yang semakin tua, semakin lama, Muhammadiyah itu semakin maju dan semakin berkembang, makin mendunia, tidak diakui secara nasional, tapi bahkan dunia internasional mengakui bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang hebat di dunia, dan juga Aisyah adalah merupakan organisasi perempuan berkemajuan nomor wahid di dunia. Ibu Aisyah nomor 1 di dunia. Silakan dibandingkan dengan organisasi perempuan yang lain, tidak akan ditemukan yang bisa mengimbangi Aisyah. Amal usahanya, sekolahnya, walaupun tingkat TK dan PAUD lebih dari 22.000 di seluruh Indonesia. Coba cari organisasi perempuan mana yang punya sekolah sampai 22.000, takkan ketemu, baik Islam maupun yang di luar Islam. Maka saya melihat Padang Sidimpuan Utara ini jadi model membuka acara menyanyikan Mars Muhammadiyah sekaligus Mars Aisyah, karena Aisyah bukan kaleng-kaleng. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Tepuk tangan Pak Aisyah. Jadi kehebatan Muhammadiyah itu adalah karena Muhammadiyah menyatakan harokatul Islam. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Harokatul Islam, harokatul dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan harokatul tajdid. Kata kuncinya yang pertama harokatul Islam, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Kalau dia gerakan Islam berarti dasarnya adalah tauhid, beriman kepada Allah. Keimanan dan tauhid ini adalah sebuah kekuatan dan mesin penggerak yang ada dalam diri kita. Kalau imannya bagus, jangankan untuk ngaji, maju untuk perang, mati pun siap untuk membela agama Allah. Kalau tauhid tak kuat, kalau tauhid tak kuat, tidak bisa. Orang yang bertauhid itu orang yang bersemangat, yang perlu dibangun kekuatan tauhid, dan itu memunculkan semangat sehingga girahnya untuk berjuang bersama Muhammad itu muncul. Yang harus dijaga.
M. Yunus Daulay hari ini genap berumur 52 tahun, tapi semangatnya 25 tahun. Itu yang muncul harus. Usia boleh bertambah, fisik semakin lemah, tapi semangat tetap muda. Tak boleh tidak. Sehingga orang yang punya imannya bagus itu menjadi ulama, usia lanjut masih aktif. Ulama usia lanjut masih aktif. Masjid 10 km bisa ditempuh hadir di masjid karena semangat. Tapi kalau nggak ada semangat, 5 meter rumahnya dari masjid, nggak sempat juga sandalnya di masjid. Nggak ada semangatnya, mati nggak mau. Bahasa Medannya, terpeleset dia di teras rumahnya, sudah jatuh di teras masjid, nggak juga sholat di masjid. Maka itu tauhid, kata kunci kemenangan, keunggulan Muhammadiyah itu ada pada tauhid dan keimanan. Dan orang-orang yang bertauhid, yang dibarengi dengan sifat istiqomah, itu akan dijaga, diselamatkan dan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergembira dalam mengurus Muhammadiyah dan mengurus Aisyah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan keyakinannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan kami turunkan kepada mereka para malaikat kami. Malaikat berkata, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang sudah disediakan dan dijanjikan oleh Allah untukmu. Maka dengan ini harus bisa dipastikan bahwa warga Muhammadiyah ini adalah sebagai calon penghuni surga. Maka mudah-mudahan dengan Muhammadiyah ini akan mengantarkan umat Islam ke depan pintu gerbang surga Jannatun Naim dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, sebagai kalimat pamungkas penutup dari muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ibu ditanya yakin gak masuk surga, harus jawab insya Allah. Dengan kasih sayang Allah berjuang di Aisyah, saya akan menjadi penghuni surganya Allah. Dengan insya Allah kasih sayang Allah, saya berjuang di Muhammadiyah akan menjadi penghuni surganya Allah. Ini ada ditanya, ibu kapan beraisyah? Mohon maaf Ustaz, aku belum lahir pun sudah bermuhammadiyah. Bagaimana ceritanya? Ayah saya penggerak Muhammadiyah, ibu saya penggerak di Aisyah. 9 bulan ibu saya mengandung, nggak mungkin dia libur mengaji 9 bulan gara-gara mengandung. Maka waktu dalam kandungan pun saya sudah dibawa mengaji di Muhammadiyah dan Aisyah. Sekarang berapa umur ibu? Sudah 65 tahun. Sudah berjuang di Aisyah, sudah. Kira-kira ibu yakin gak masuk surga? Tiba-tiba dijawabnya, aku pun masih ragu ini Ustaz katanya. Itu yang gak betul itu. Maka orang gak akan masuk ke Aisyah. Kalau ibu yang sebelum lahir pun sudah Aisyah gak masuk surga, macam mana pula yang mau daftar nih katanya. Maka itu, sehingga ibu-ibu karena kekuatan tauhid, kekuatan akidah inilah membuat orang percaya kepada Muhammadiyah. Di Jawa Timur itu orang NU banyak menyerahkan tanahnya untuk aset Muhammadiyah. Padahal NU itu basisnya Jawa Timur, tapi berinfak, berwakaf, berhibah ke Muhammadiyah. Kenapa? Kami percaya
dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah tidak hanya bertanggung jawab kepada anggotanya, tapi mereka yakin lebih berat bertanggung jawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Sehingga di Medan kita kadang-kadang itu udah mikir-mikir menerima hibah itu, karena banyak takut tak terurus, apalagi hibahnya bersyarat. Ini hibah kami harus dijadikan rumah tahfidz, sekian tahun harus dibangun sekian. Kalau itu kita pertimbangkan, karena takut jadi dosa nanti. Tapi ini kepercayaan. Kenapa percaya? Tauhid. Kalau pemerintah mau berikan bantuan 2 kelas, Aisyah berjuang supaya 3 kelas. Ada bantuan 1 kelas, Muhammadiyah minimal 2 kelas setengah. Perjuangannya kita tambah, bukan berkurang. Ada orang dikasih 2 kelas, 1 kelas siap, kelas kedua tinggal pondasi, kan susah itu. Di mana kata kuncinya? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu sangat dekat dan selalu mengawasi kamu. Kita dalam pengawasan Allah. Tauhid itu kekuatan. Tapi menjadi orang-orang yang istiqomah itu tidak mudah, maka ganjarannya surga. Tidak mudah, berat. Yang beriman itu banyak, tapi yang istiqomah jumlahnya sedikit. Orang Islam itu jumlahnya banyak, orang mukmin itu jumlahnya sedikit. Islam tuh banyak, mukminnya sedikit. Nah, mudah-mudahan kita ini imannya istiqomah dan jadi mukmin itu bukan hanya sekedar Islam. Itu kekuatan yang pertama. Tadi sudah saya tanya sampai jam berapa ini? Setengah 12 habis Ustaz. Berarti tinggal 45 menit. Kalau setengah 12 berarti saya ceramah lebih kurang 65 menit atau 1 jam lebih. Gak bisa dibuat jam 1. Wah, itu kewalahan nanti panitia. Karena ini snack udah dikasih nih. Makan siang di rumah masing-masing, insyaallah. Tingkat cabang kan gitu. Jadi yang pertama ini kekuatan kita. Dan bacalah ideologi Muhammadiyah. Landasan ideologi, landasan struktural, landasan operasional, itu semua bicara tentang penguatan, menjaga tauhid dan menjaga akidah yang benar. Tidak pernah lepas supaya terjaga dan terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Muhammadiyah ini bisa bertahan dan sampai hari ini kuat dan semakin berkembang karena Muhammadiyah menegaskan Muhammadiyah adalah gerakan amal. Muhammadiyah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pedoman hidup kita, itu landasan kita berjuang. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan memahamkan Al-Quran dan Sunnah itu sangat luar biasa. Tidak cukup hanya diyakini, tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dimengerti, tidak cukup hanya dipahami, tapi dia mengantarkan kita bahwa ayat Al-Quran dan hadis yang dibaca, dipelajari, dipahami itu harus lahir dalam bentuk amal nyata. Maka itu Ahmad Dahlan mengajarkan al-asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Diajarkan Ahmad Dahlan kepada muridnya tidak kurang dan tidak lebih selama 7 bulan. Padahal ayatnya pendek singkat, diamalkan, diajarkan kepada muridnya selama 7 bulan. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kamu akan menjadi orang yang merugi kecuali kamu beriman dan juga melahirkan amal-amal dan kesalehan-kesalehan, baru tidak menjadi orang yang merugi. 7 bulan dipahamkan ayat ini, tidak ditambah karena belum bersemangat untuk mengamalkannya.
Al-Ma'un itu hanya dikaji Ahmad Dahlan dengan muridnya selama 3 bulan, melahirkan teologi Al-Ma'un. Nggak bisa, harus lahir amal. Haji Syuja' dipanggil ke depan, Anda sudah diangkat sebagai ketua PKU, penolong kesejahteraan umum. Ini amanah. Jemaah hadir 200 orang. Apa yang bisa kau buat dengan jabatanmu? Maka Haji Syuja' bilang, kalau orang yang di luar Islam tidak punya Al-Quran dan Sunnah bisa membangun lembaga kesehatan dan rumah sakit, insya Allah Kiai, dalam waktu dekat saya akan mendirikan rumah sakit Muhammadiyah. 1920 dia diangkat ketua PKU. 1923 berdirilah rumah sakit pertama Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu amal. Jadi kita ini orang-orang yang selalu cerita amal, bagaimana beramal, sehingga lahirlah amal usaha Muhammadiyah. Kaum itu, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, didasari dengan iman, maka Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik, dan Allah pasti akan memberikan balasan pahala lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi amal kesalehan yang dilakukan oleh umat Islam Muhammadiyah Aisyah itu akan menghantarkan mereka menuju surganya Allah, dan mereka dipastikan akan menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunianya kalau betul-betul serius dalam mengerjakan amal soleh. Nah, maka ini kita cerita amal saja. Ini cabang diberi majelis dikdasmen, apa tugas, apa yang harus dikerjakan, mengembangkan amal usaha di cabang Padang Sidimpuan Utara dengan berdirinya majelis. Harus itu. Dan amal usaha inilah termasuk nanti salah satu yang membuat umur Muhammadiyah ini semakin panjang. Karena amal usaha itu bahagian dari sarana dakwah. Amal usaha berfungsi untuk dakwah, bukan yang lain-lain. Bagaimana menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui amal usaha Muhammadiyah. Maka ini amal usaha kita di kota Padang Sidimpuan itu luar biasa. Ada UMTS, ada tingkat SMP, ada SMK, ada sanawiyah, kemudian ada SD, ada TK. Benarkah amal usaha ini betul-betul menjadi sarana dakwah? Siapapun yang terlibat di amal usaha Muhammadiyah wajib menjadi anggota Muhammadiyah. Tanya berapa dosen UMTS, berapa pegawainya, jumlahkan, aktif nggak di ranting, hadir nggak di cabang. Karena mereka diberi kehidupan oleh Muhammadiyah, wajib menghidupkan gerakan Muhammadiyah dimanapun mereka berada. Guru berapa? Total pegawai berapa? Jadi jangan mencari hidup di Muhammadiyah tapi tidak mau menghidupkan Muhammadiyah. Kalau Ahmad Dahlan sudah bilang hidup-hidup bila Muhammadiyah, jangan cari hidup. Itu clear dan bersih untuk pribadi Ahmad Dahlan. Tidak pernah mendapatkan keuntungan ekonomi dari Muhammadiyah, tapi hartanya lah yang habis mengurus Muhammadiyah. Hari ini kita sudah besar, amal usaha di mana? Mengaji nggak diranting. Dia sudah menjadi keluarga besar Muhammadiyah. Kecuali mohon maaf dalam ilmu-ilmu tertentu, universitas butuh, kader kita belum ada, kita minta sebagai guru pengajar, tidak mungkin kita paksa. Itu dalam kasus-kasus tertentu. Maka amal usaha ini terus digulirkan. Bicara tentang pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan. Inilah namanya
bahwa kita ini adalah orang-orang yang bergerak dalam keadaan beramal soleh. Ibu-ibu Aisyah, tiap kumpul apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita buat, bagaimana meningkatkan, apa yang mau kita lahirkan, tanah mana yang mau dibebaskan, panti asuhan mana yang mau kita bangun, tetap bicara amal itu. Karena kita ini gerakan amal. Itu kesalehan-kesalehan kita sebagai organisasi sosial, tapi juga harus mampu membangun kesalehan pribadi dalam amal-amal nyata. Kalau itu sudah selesai Muhammadiyahnya. Kalau amal-amal pribadinya, sholat fardunya berjamaah di masjid, diiringi dengan sholat sunat rawatib Muhammadiyah, yang sholat di rumah dipertanyakan ke Muhammadiyahannya karena dia pengikut Nabi Muhammad. Berat ini, bukan ringan. Muhammad itu nggak pernah sholat di rumah itu, kecuali waktu sakitnya parah mendekati ajalnya, baru dia tak ke masjid. Muhammad itu pengikut Nabi Muhammad. Hati-hati loh. Belum lagi bicara sholat malam. Rasul itu seperti apa? 3 jam setiap malam. Bengkak tumitnya, Aisyah protes. Sholat malamnya 3 jam setiap malam. Pengikut Nabi Muhammad. Jadi jangan sholat malamnya hanya Ramadan. Tidak betul itu, tak Muhammadiyah itu. Malam pertama sampai malam 30 di masjid sholat tarawih dan witir. Malam takbiran udah hanyut. Harus jujur, saya tanya, siapa yang istiqomah sholat tahajud di malam takbiran? Mungkin hanya sebagian kecil. Jujur aja, ini realitas. Maka bangunlah kesalehan itu. Itu janji Allah. Ya Allah, kenapa hidupku tidak sukses? Ya Allah, kenapa saya tidak yakin menjadi penghuni surga? Padahal Allah janjikan, kalau kamu membangun kesalehan sebagai hamba, maka kamu akan mendapatkan surga. Kalau kamu membangun kesalehan sebagai khalifah, kamu akan menundukkan dunia. Dunia ini berada dalam genggamanmu, dan surga Allah itu kupastikan jadi milikmu ketika kamu menghabiskan umurmu untuk beramal soleh. Itu aja. Marilah kita coba. Karena kita ini gerakan amal dan kesalehan ini, An-Nahl ayat 97 ini harus jadi acuan kita. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kamu dapatkan kehidupan yang baik. Hidup awak susah aja Ustaz, mungkin itu ujian. Orang yang dekat dengan Allah itu orang yang disayangi Allah. Kalau Allah sudah sayang, pasti kita akan mendapatkan perlakuan khusus dari Allah. Jadi artinya apa? Kita didorong supaya tetap menjadikan Muhammadiyah ini sebagai gerakan amal. Dan gerakan amal itu baik secara kesalehan pribadi, oke. Kemudian kesalehan sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia-manusia yang lain. Nah, itulah yang harus kita coba kejar supaya merawat nadi getar hidupnya Muhammadiyah di masa-masa yang akan datang. Kita harus memperbanyak apa yang disebut dengan amal soleh, baik kesalehan secara pribadi, demikian juga kesalehan sosial yang kita lakukan secara bersama-sama dan berjamaah. Ya, ini termasuk ini ada beberapa santunan. Memang dilihat dari jumlahnya tak banyak, tapi baru itulah kemampuan. Jadilah masih ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Karena yang dikasih satu ranting 5 kan gitu kan, mewakililah itu ya, dari 9 ranting ya Bu, ada 5, berarti 9 kali 5 45.
Jadi itu empat, oh 36 bertambah satu, di mana cari panitia itu? Nah, itu. Jadi ini terus bergulir. Maka tema muktamar itu memang menghadirkan kemakmuran, milad itu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Saya bilang itu untuk tingkat pusat oke, tapi tingkat ranting sebenarnya tugasnya masih memakmurkan jemaah. Itu aja dapat sudah syukur. Dalam cerita santunan, kalau cerita amal soleh dalam bentuk amal usaha, ya betul bahwa menghadirkan kehadiran Muhammadiyah dirasakan oleh seluruh umat Islam, bahkan orang yang di luar Islam juga merasakan hadirnya amal-amal usaha Muhammadiyah itu. Maka PP mengatakan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Dan makmur itu kan bukan hanya semata-mata materi sesungguhnya, kan gitu. Termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyehatkan bangsa, itu juga memakmurkan. Ya. Maka itu alhamdulillah kita ini termasuk orang yang selalu giat beramal. Yang ketiga, rahasianya adalah bahwa Muhammadiyah bisa bertahan sampai hari ini karena adanya semangat keikhlasan. Orang-orang yang ikhlas. Contoh ikhlas itu dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam organisasi banyak, tapi setidaknya ada dua yang patut kita kaji lebih mendalam. Yang pertama Kiai Ahmad Dahlan, yang kedua adalah Kiai Haji A.R. Fahrudin. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912, kemudian dia meninggal pada tanggal 23 bulan 2 1923 dalam usia 55 tahun. Ahmad Dahlan mengurus Muhammadiyah sejak berdiri sampai dia meninggal hanya 11 tahun. Ya, 11 tahun, usianya pendek. 55 tahun sudah meninggal. Maka dia bersemangat mendirikan Muhammadiyah ini, sehingga amal jariahnya terus berjalan, karena dia katakan, kutitipkan Muhammadiyah ini kepadamu. Umur Muhammadiyah sudah 112 tahun, tapi pendirinya umurnya hanya 55 tahun. Dan saya yakin sepanjang masih banyak orang ikhlas yang berjuang di Muhammadiyah, Muhammadiyah tetap ada sampai mendekati hari kiamat. Itu. Maka dia katakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Dia siap menuangkan harta, melelang perabot rumahnya untuk kebutuhan bagaimana menggaji guru Muhammadiyah dan bagaimana menghidupkan organisasi Muhammadiyah. Ikhlas Ahmad Dahlan dan keluarga untuk menggunakan hartanya untuk Muhammadiyah. Yang kedua, Kiai Haji Fahrudin yang didampingi oleh seorang istri yang bernama Siti Komariah. PNS, pangkatnya rendah, gajinya tidak besar. 22 tahun menjabat sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah sampai meninggal tidak punya rumah untuk ditempati secara pribadi. 22 tahun jadi ketua PP, meninggal gak punya rumah. Terlalu ikhlas mengurus Muhammadiyah. Bu Siti Komariah itu harus jualan sayur di pasar untuk menopang kehidupan ekonomi, jualan minyak eceran di depan rumah untuk menutupi ekonomi, karena gaji A.R. Fahrudin tidak besar. Tapi dia pimpinan pusat, mohon maaf, sepanjang hayatnya dia ceramah, amplop dan apapun yang diterimanya, baik dari Muhammadiyah, baik dari pejabat, semua disetorkannya ke bendahara PP Muhammadiyah, tidak pernah dibawa pulang. Dan Siti Komariah, istri yang sangat juhud, tidak pernah bertanya di mana hasil ceramahnya itu. Ini yang paling berat mencontohnya. Saya belum sanggup, karena istri saya bukan Siti Komariah. Memang dia nggak nanya, tapi saya selalu lapor.
Dan dia memang juhud juga, nggak pernah nanya, tapi saya lapor terus. AR Fahrudin ceramah di RRI, kemudian TVRI, dikawani oleh anak-anak panti, pulangnya dibuka amplop, dibagi semua anak panti itu, nggak ada yang dibawa ke rumah, amplop kosongnya dibawanya pulang. Ceramah di mana-mana. Pertama naik sepeda bertahun-tahun berdakwah, naik sepeda. Karena ada jemaah yang lumayan ekonominya, dibelikan Yamaha 70 cc itu dijadikan kendaraan berdakwah, tapi tetap sifatnya sama. Berapa besar pun kecilnya amplop, malam ini diterimanya, besok pagi sudah diserahkan ke bendahara PP. Ini Bu Ahmadiyah membutuhkannya dibandingkan keluarga saya. Kalau membaca kehidupannya pelan-pelan bisa kita menangis. Memimpin Muhammadiyah sebagai ketua pimpinan pusat 22 tahun tidak punya rumah pribadi di dunia, tidak masuk logika itu, Pak. Maka muridnya mengatakan, Kiai Haji AR Fahrudin tidak punya rumah di dunia, sudah disediakan Allah rumahnya di dalam surga. Itu tulisan muridnya. Pertanyaannya, bagaimana keikhlasan kita dalam bermuhammadiyah ini? Setelah AR Fahrudin meninggal, pimpinan pusat ingin menyerahkan sebidang tanah 1000 meter persegi, mau dibangun rumah di atasnya sebagai penghargaan untuk keluarga AR Fahrudin. Karena selama hidup AR Fahrudin tinggal di rumah Muhammadiyah, memang tidak ngontrak. Ada rumah kecil Muhammadiyah ditempatinya, itu tidak ngontrak. Begitu dia ada pimpinan pusat, keluarga berniat keluar dari situ. PP menurut rapat, kemudian Yunar Ilyas ingin mengatakan menyerahkan tanah 1000 meter persegi mau dibangun rumah permanen, tapi keluarga mengatakan ini lebih dipentingkan oleh Muhammadiyah, maka diserahkan untuk perluasan kampus UMY di Yogyakarta yang 1000 meter persegi. Tidak diterima keluarga AR Fahrudin. Inilah sosok-sosok yang sangat luar biasa, berjuang dengan ikhlas. Maka kita ini tanya, kita ini ikhlas apa enggak? Bagaimana keikhlasan kita dalam mengurus Aisyah? Bagaimana keikhlasan kita dalam mengurus Muhammadiyah? Saya baru pulang dari Batahan, milad Muhammadiyah 112. Batahan itu cukup jauh juga dari sini, ya. Tapi saya tempuh dari Medan itu ke Batahan. Mereka milad luar biasa. Saya tanya, dari pusat kota Penyambungan ke Batahan ini berapa? 100 kilo lebih. Kalau enggak 108, 110 kilometer. Jadi bisa ibu bapak bayangkan, mereka untuk ngaji saja, ngaji PDM cabang Ranting itu harus menempuh perjalanan 110 kilometer baru sampai di pengajian PDM. Ya. Kemudian ada lagi cabang Ranting yang berapa kilometer itu, kalau pengajian di Sihepeng itu 90 kilometer. Pakantan apa itu? Nah, jadi itu mereka hadir menempuh perjalanan 80-90 kilometer baru bisa hadir di pengajian PDM. Mengaji aja. Ustadznya Ustadz Yunus juga, di Sihepeng Ustadz Yunus, di Batahan Ustadz Yunus. Di Sidimpuan ini coba tunjuk mana cabang dan ranting paling jauh. Kota Padang Sidimpuan. Mana paling jauh? Berapa kilo? Kenapa nggak ada yang jawab? Belasan kilo juga. Ranting paling jauh mana? Losung Batu. Nah, berapa kilo kalau mau ngaji PDM? Kecuali Losung Batu ditunjuk jadi panitia. Ini katakanlah paling jauh dia di mana? Batu Nadua, di Jorkoli. Nah, 17 kilo. Kalau di sana 110 kilo mereka hadir mengaji, kenapa 10-20 kilo tidak bisa hadir mengaji? Ini cabang Sidimpuan Utara, mana ranting paling jauh? Coba, berapa kilo anggota ranting Sidimpuan Utara paling jauh?
Tadi ketua bilang anggotanya 1000. Kenapa tak nampak? Hanya hitungan 5, 3, 2 kilo saja. Di mana keikhlasannya? Di mana bermuhammadiyahnya? Ini saya bukan marah ini. Memang disuruh untuk menyemangati. Saya sampaikan ini, banding-bandingkan ini supaya tersinggung. Masa orang 100 kilo datang ngaji, awak 2 kilo pun tak nampak. Dia bilang tak Muhammadiyah, dia paling Muhammadiyah, ngamuk dia nanti. Maka dibutuhkan keikhlasan. Aisyah hadir ikhlas. Bukan faktor Ustaz Yur, bukan faktor silaturahmi. Saling menguatkan, saling meyakinkan. Man ahabba ayyabsutallahu fi rizqihi wa yumsa'alu fi azqihi falyasil rahimah. Siapa yang mau dimudahkan, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang berkah, maka hubungkanlah silaturahmi. Inilah maka kita hadir secara ikhlas mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan yang lain-lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepadamu melakukan ketaatan ibadah kepada Allah kecuali ikhlas semata-mata mengharapkan ridhonya. Rawatlah ini ikhlas ini. Ikhlas ini adalah ruh dan kekuatan Muhammadiyah. Sepanjang masih banyak orang-orang yang ikhlas, Muhammadiyah akan tetap hidup. Tapi kalau tidak ada lagi yang ikhlas, maka Muhammadiyah akan mati. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa aja yang ada di sisi manusia pasti akan lenyap. Apa aja yang ada di sisi Allah akan kekal untuk selamanya. Jadi kalau karena Allah berbuat, kekal selamanya. Sekali Muhammadiyah sampai mati Muhammadiyah. Tetap bertahan. Walaupun tidak pengurus, walaupun tidak pimpinan, karena ada masanya. Jadi anggota. Tetap hadir, tetap bersemangat. Kenapa? Ikhlas, tujuannya Allah, bukan yang lain. Ternyata jabatan pun bukannya ada gajinya, bukan ada apa-apanya. Tanggung jawabnya sangat berat. Karena kita sudah ditunjuk, amanah kita jaga, itu ada persoalan. Tapi tujuannya semua karena Allah itu. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya kupersembahkan kepada Tuhan Rabbul Alamin. Mari rawat keikhlasan, terutama bagi anggota-anggota ranting, keikhlasan. Kan yang punya anggota tadi ranting, cabang hanya sebagai pimpinan, struktur, PDM. Yang punya kekuatan itu ranting. Jaga itu masjid. Sekarang ini pusat mengatakan bahwa masjid itu harus makmur memakmurkan. Itu tagline dari pimpinan pusat sekarang, bahwa ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid harus makmur memakmurkan. Jadi orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang ikhlas. Kenapa banyak amal usaha? Kenapa ada sekolah? Kenapa ada masjid? Karena banyak orang-orang yang ikhlas untuk memberikan hartanya di Muhammadiyah. Termasuk ini kan yang diwakafkan oleh almarhum keluarga Pak Regar. Jadi orang-orang ikhlas inilah yang membuat kita mencontoh, meneladaninya. Bagaimana supaya tetap terjaga dan terpelihara dalam rangka merawat gerakan Muhammadiyah ini. Jadi keikhlasan, ibu-ibu ikhlas. Ini yang selalu saya katakan, ibu-ibu ini kalau mau ngaji itu harus lapor suami, dapat izin dari suami baru pergi ngaji. Tapi selalu rame. Bapak-bapak nggak perlu minta izin tapi tak rame, kan ini persoalan. Maka kadang-kadang nanti tersinggung ibu-ibu nih, kenapa di daerah ini banyak janda kan? Karena Aisyahnya lebih ramai dari Muhammadiyahnya. Ya, cobalah Pak, kita bangunkan kembali semangat dan girah
bermuhammadiyah, bagaimana gerakan-gerakan pendahulu-pendahulu kita yang mereka mulai dari nol itu. Kita ini sebagai pelangsung aja nih, pelopor, penyempurna, menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu kita. Tidak ada lagi yang mulai dari titik nol. Maka dibutuhkan semangat kembali dalam rangka menggerakkan Muhammadiyah, harakatul Islam, gerakan Islam, harakatul dakwah, gerakan dakwah, harakatul tajdid, gerakan tajdid. Maka itu kita dituntut supaya ikhlas dalam mengembang dan mempertahankan gerakan Muhammadiyah. Yang berikutnya, semangat yang muncul dan harus dimunculkan oleh Perserikatan Muhammadiyah dan anggotanya adalah semangat jihad dan rela berkorban. Semangat jihad dan rela berkorban. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kamu berjihad di jalan Allah bi amwal, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan jiwa, kalau perlu nyawamu kamu korbankan di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang yang mengerti, orang-orang yang paham. Berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Maka itu ujung-ujungnya nanti acara ini ia akan berjalan dengan gerakan amal soleh. Tidak resmi diakui pengajian Muhammadiyah kalau tidak ada gas. Kalau ada gas barulah diakui pengajiannya. Kalau ngumpul tak ada gas itu bukan ngaji, hanya mendalami kaji. Tapi mengaji itu harus dibarengi dengan gas, mendorong dan mempercepat langkah kita menuju surganya Allah. Kita disuruh untuk banyak berinfak dan bersedekah. Maka itu ciri kita, penciri kita adalah gerakan amal soleh, karena kekuatan kita ada pada kantong-kantong jemaah. Nah ini nanti berapa yang dapat ya, ketika kita gerakan amal soleh. Saya waktu milad di Palas mendapatkan laporan dari ketua PDN bahwa di Padang Lawas itu, di kota Sibuhuan, pusat kotanya, tidak ada masjid Taqwa Muhammadiyah. Tapi di Sosa, di Trans, di Aitinga, PP Makmur, kemudian juga di daerah-daerah yang lain itu masjid sudah ada. Tapi di kota itu belum. Sehingga PDM berusaha untuk membebaskan tanah yang harganya 50-an juta atau berapa itu, 100 juta. Tapi tidak, kenapa tidak mahal? Kata mereka, separuh dibayar, separuh adalah hibah, pemberian dari yang punya tanah. Udah, begitu selesai dibayar, dieksekusi, kemudian dapat surat sertifikatnya, rencana mau membangun. Nah, ternyata rencana pembangunan ini sampai kepada telinga pendiri dan penggerak Muhammadiyah pertama di Padang Lawas, yaitu almarhum Lobe Dahlan Daulay. Almarhum Lobe Dahlan Daulay sudah meninggal almarhum, tapi anaknya masih ada. Mereka mendengar bahwa akan dibangun masjid di kota pergerakan ayah mereka, maka keluarga berkeluarga, anak-anaknya sepakat mengumpulkan uang untuk membangun masjid dengan jumlah 1 miliar, diserahkan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Padang Lawas sebagai modal awal. 1 miliar dari anak-anaknya dikumpul untuk membangun masjid. Karena ayah mereka itu pejuang Muhammadiyah pertama di situ. Banyak juga ayahnya pejuang, tapi anaknya tak pejuang. 1 miliar itu kan lumayan tuh, Pak ya. Kemudian di Sihepeng ya, Pak, di Sihepeng kita jumpa peletakan batu pertama itu di Sihepeng. Karena Sihepeng ini dimekarkan, rantingnya jadi 2.
Karena anggotanya banyak, 80 akhirnya dibelah jadi 2 ranting, jadi 40-40. Ranting yang lama ada masjid, ranting kedua belum ada masjid. Ada tanah mau dibayar 350 juta, bergerak panitia selama 5 bulan. Menurut laporannya terkumpullah 288 juta untuk membayar tanah yang harganya 350 juta. 288 juta. Tiba-tiba ada seorang Aisyah diam-diam mendatangi yang punya tanah, mau dibayarinya tanah itu. Kenapa ibu bayar? Ini kan mau dibeli oleh Muhammadiyah. Iya, nanti saya beli pun mau saya serahkan sama Muhammadiyah. Berapa ibu jual? 350. Kira-kira ibu ikhlas nggak kalau saya bayar 300? Dibilang yang punya tanah, harganya tetap 350, ibu bayar 300, saya hibah 50 juta. Akhirnya jadilah dibayar tanah tadi 350 juta, tapi ibu yang Aisyah ini membayar 300. Setelah dapat suratnya diserahkan sama ranting. Akhirnya ranting anggaran yang 288 juta tadi dijadikanlah modal peletakan batu pertama. Saya diundang hadir untuk itu. Ini saya menceritakan ini supaya Ibu Aisyah sini panas juga, entah ada yang mau ngasih 300 juta nanti. Itu. Saya sampaikan kejadian di Padang Lawas itu, mana tahu juga nanti mengalir pula kan. Berapa tadi jembatan yang mau dibangun itu kan cuma sekian jutanya, udah dari saya aja lah itu dah. Kira-kira begitu. Tugas saya ini kan memanas-manas ibu supaya tertarik masuk surga. Cerita-cerita ini bukan untuk disombongkan, supaya kita ngambil pelajaran. Itu loh. Jadi kekuatan kita digerakkan amal soleh itu di Medan itu ya lain pula lah ceritanya kalau Medan. Kadang-kadang dalam waktu 15 menit bisa juga dapat 500 juta kalau pada porsinya. Kenapa bisa cepat Ustadz? Karena ada jemaah udah dari keluarga saya limpul, modal pertama udah limpul. Ada yang nggak mau ketinggalan, dari saya 20, dari saya 30. Pernah saya gerakan amal soleh hanya 10 menit tembus angka 500 juta. Tapi kita ini tentu sesuai dengan kekuatan juga, ya Bu ya. Kadang-kadang di pengajian itu ada juga cincin yang lepas, kalung yang masuk ke bakul, ada yang gelang yang dimasukkan. Rasa-rasa aku tak lama lagi aku Ustadz katanya. Kalau aku simpan-simpan pun inilah modal udamu nanti menikah lagi katanya. Ana bahat sere bagas bahat. Sere kalung adong, rupiah adong kan? Cincin gelang adong bahat. Begitu meninggal ibu indah perlu berpikir madong modal ni bapak ini. Kenan milih tu Muhammadiyah daripada jadi modalnya kan. Tapi Nabi no tu sangan digan matain ada Ustaz on mana masalahnya. On dilentak na sumate do be. Waktu jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjihad di jalan Allah dengan harta. Tidak bisa kita bergerak mengembangkan Muhammadiyah, mensyiarkan Islam kalau tidak didukung oleh kekuatan ekonomi. Ini yang menjadi kelemahan kita di Sumatera Utara dibandingkan dengan Pulau Jawa. Model-model ekonomi kita ini belum ditemukan oleh pengurus Muhammadiyah di Sumatera Utara. Kalau Jawa itu udah miliaran, triliun penghasilan mereka setahun, miliaran dari amal usaha. PDM bisa punya rumah sakit gitu. Satu PDM ada 2 rumah sakitnya di Jawa, bukan tanggung-tanggung. Ada SPBU, tempat ngisi minyak itu bukan minyak eceran, bukan SPBU ada. Hotel penginapannya ada. Kemudian propertinya ada dari PDM itu. Urusan air minumnya ada. Sehingga mereka mandiri tuh, acara-acara apapun mengalir terus. Jadi PDM semua pengurus gak perlu pening cari dana. Sehingga Jawa Timur
dengan kekuatan yang luar biasa membeli gereja di Spanyol dijadikan masjid. Kan luar biasa. Gereja dibeli Jawa Timur dijadikan masjid oleh PWM Jawa Timur karena kekuatan ekonomi. Kuwatul maliyah, kekuatan ekonomi. Secara pribadi-pribadi ekonomi kita ini banyak yang kuat, tapi ketika bicara organisasi belum kita temukan untuk konteks Sumatera. Kalau di Batahan itu ada amal usaha mereka sawit seluas 20 hektar dalam posisi produktif milik cabang. Kalau 20 hektar dalam berbuah itu hasilnya lumayan itu setiap bulan ya. Lumayan. Itulah yang mendukung gerakan cabang itu. 20 hektar dan posisinya aktif dan keadaan berbuah. Ya, silakanlah ke depan ya, PDM, PCM merumuskan dan melihat kira-kira peluang apa supaya lebih menggeliat gerakan kita ini dalam berperserikatan, lebih mandiri. Apa yang bisa dibuat oleh PCM ya, dalam waktu dekat, tidak terlalu lama, sebelum muktamar mungkin ada satu amal usaha. Jadi kalau di Jawa kita muktamar, kita bisa mengunjungi tempat-tempat ekonomi Muhammadiyah. Nanti kalau di Medan Muktamar 2027 mana percontohan amal usaha ekonomi Muhammadiyah? Tidak ada yang mau kita tunjuk, tidak ada yang mau dikunjungi. Ini merupakan tugas berat. Kebetulan saya pula korbitnya majelis ekonomi itu. Tapi ketika konsep bagus, bicara modal berat, banyak yang tak yakin, nanti tumpur, belum mulai lagi udah tumpur duluan. Ini yang susah. Ternyata model di Jawa itu Bapak Ibu, banyak yang bergerak sendiri, pribadinya dipakainya label Muhammadiyah. Dia nyetor berapa persen ke Muhammadiyah, tapi itu modal sendiri, dikelola sendiri, dia berikan setoran ke Muhammadiyah. Setelah berjalan beberapa tahun, balik modalnya, diserahkannya ke Muhammadiyah. Nah, itu maka berhasil. Jadi dia punya pemikiran, punya konsep, punya gagasan, dan direalisasikannya, dipinjamnya nama Muhammadiyah. Dia nyetor persen berapa ke Muhammadiyah, padahal modal sendiri. Setelah dihitung-hitungnya modalnya udah balik dari hasilnya, akhirnya ini perusahaan diserahkan menjadi milik pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi dikelola oleh PWM Jawa Timur atau PDM. Itulah modelnya di sana. Kalau kita di sini ditanya, ayolah Pak, ngumpul 10 juta, nanti kalian tidak jelas pertanggung jawabannya, udah curiga aja duluan, akhirnya nggak jadi-jadi. Nah, memang harus ada kepercayaan lah. Saya sedang berpikir juga mencari orang-orang yang percaya. Siapa yang memulai ini? Nah, ini termasuk jihad ekonomi ini harus. Karena kuatul maliyah itu harus ada, kekuatan ekonomi. Nah, kalau ini kita terlalu setiap apa masih menjadikan ranting sebagai ujung tombak sekaligus ujung tombok, kan masih dari kantong masing-masing itu. Ujung tombak sekaligus ujung tombok. Berapa kurangnya? Nah, jadi inilah Bapak Ibu sesuai dengan janji saya, karena saya baru sehat jam 11:30 saja udah. Nah, belum sehat kali. Saya jadwal yang semalam itu sengaja saya kirim pengganti di Medan. Nggak usah dulu ngaji 3 hari ini supaya suaranya agak bagus. Takut saya ngaji terus isi sampai sini batuk-batuk terus kan susah itu. Udah. Sengaja diundang dari Medan, datang untuk batuk aja kan susah itu. Kemudian lebih kurang minta izin Bapak Ibu kan susah juga. Nah, jadi ya kebersamaan kita ini saya sampaikan bahwa yang melaksanakan ini adalah PCM Padang Sidempuan Utara. Di panitianya adalah Ranting Siadabuan. Di sana ada foto itu Pak Abdur Rahim Siregar STMT. Nah, dia yang menelepon saya, bukan PCM yang menelepon saya, beliau yang menelepon. Tapi sekedar konfirmasi, ada nggak waktu Ustadz Siadabuan Kayuwambun itu tanggal 9? Kenapa mereka ingin mengaji dan mereka minta ustaz?
Sebagai anak boru, saya bilang siap mora, saya bilang. Karena Regar itu mora saya, mama saya si Regar. Biaran saya itu ya, mora itu ya. Jadi itu, mora itu dua bagi saya. Yang paling dekat, yang pertama si Regar, yang kedua Lubis. Karena istri saya Lubis. Kalau ada samping-sampingannya pohon harahap, tapi itu dari Bapak Uda, dari apa itu ada. Jadi itu, beliau menelepon, kemudian tadi malam disambut oleh Bendahara Cabang, Pak Fahrudin Siregar. Jam 1, Bendahara kan, Bendahara Ranting. Bendahara Ranting. Nah, disambut di Hotel Natama jam 1.15. Jam 1 malam lewat 15 menit dan setengah 2 kami berpisah. Ya, beliau pulang, saya masuk ke kamar. Terima kasih atas kebaikan dan segala yang dikorbankan oleh seluruh panitia. Tentu Pak Abdurrahim Siregar ini adalah yang sangat kita kenal dan dekat di hati kita, dan ini juga tempat Tano Hasorangan, barangkali begitulah ya, daerah apa ini sih, kelahiran lah Kayuombun ini. Ini rumah. Ini sekolah bagian dari, ada yang diwakafkan ke Muhammadiyah dan seterusnya. Mudah-mudahan sebagai amal jariah lah bagi almarhum ya, dan almarhumah orang tua kita. Jadi saya pikir itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kemudian kepada Allah saya istighfar dan minta ampun. Pada kita semua tentunya diperbanyak maaf. Karena mulai dari protokol sampai yang sambutan sudah banyak pantun. Saya tak bisa lagi buat pantun. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Al-Ustaz atas tausiahnya. Semoga menjadi motivasi, pedoman, refreshing, artinya penyegaran dan pencerahan kepada kita semua, dan barangkali menjadi upgrading, artinya peningkatan ilmu pengetahuan kepada kita pada hari ini. Kami mengamati tadi Pak Ustaz, walaupun Ustaz kurang sehat, tetapi tetap berapi, dan ada juga asapnya Ustadz, karena ada asap rokok. Bukan karena tadi Bapak Ustadz bilang tidak berasap, sebenarnya ini berasap karena ada asap rokok. Kami ambil kesimpulan dari tausiah ini, semoga kita tergolong kepada orang-orang yang bertauhid. Yang pertama, ikhlas, semangat dan giroh bermuhammadiyah, dan saling memaafkan. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terakhir, mari kita saling memaafkan, karena sebentar lagi adalah tiba bulan Ramadan. Meminta maaf sangatlah berat, tetapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dari pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan mari kita tutup acara ini dengan berserah diri kepada Allah, dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita laksanakan acara gerakan amal soleh. Kami persilakan kepada Bapak Pimpinan Cabang dan nanti didampingi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sadabuan untuk memandu gerakan amal soleh kita pada siang hari ini. Kami persilakan dengan segala hormat.